pertama kali kamu didiagnosa oleh psikiater atau psikolog? Psikiater. Dan diagnosanya? Awalnya skizofrenia. Awalnya didiagnosa itu, Karena dulu udah sampai di tahap yang halusinasi, delusi juga. Jadi bahkan nggak bisa diajak ngobrol, salah treatment juga. Jadi sebelum dimasukin ke RSJ, aku justru diruqyah. Dan karena orang tuaku religius banget, mereka lebih milih aku dirasukin jin daripada kena gangguan jiwa. Pas diruqyah malah diborgol. Nih sampai sekarang God, masih ada bekasnya. Jadi kayak I'm so sorry kayak pipis di situ. Pokoknya udah kayak tidak layak untuk dilihat. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Samantha Elsener di Relate Podcast yang kali ini pembahasannya juga lebih seru lagi daripada episode-episode lainnya karena ada seseorang yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang RSJ survivor dan dia punya banyak sekali kisah yang mau dibagikan. Siapa tahu kamu juga lagi ada di posisi sekarang dan kamu butuh insight dari beliau. Kita sambut dulu Yova. Selamat datang di Relate Podcast. Hai, thank you for coming loh. Thank you juga udah diundang. Seneng banget bisa ada di sini. Iya, kita tuh udah beberapa kali event bareng ya. Udah banyak sekali. Iya. Kita bisa ngobrol lebih dalam di podcast ini. Amin. Amin. Thank you. Tapi gini, aku memang udah sering dengar ceritanya Yova karena kita sering ada di event bareng gitu kan. Tapi mungkin ada orang-orang yang di luaran sana belum tahu ceritanya kamu, belum tahu siapa sih kamu gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu gitu supaya orang lebih ada hal yang bikin mereka jadi lebih relate gitu. Walaupun memang aku tahu hal yang bikin kamu viral kan tentang perjalananmu, akhirnya selama dirawat di RSJ pun akhirnya bisa diterima di UI juga kan ya. Silahkan. Hai, salam kenal. Aku Yovania Ashifa Jami, biasa dikenal sebagai RSJ Survivor. Saat ini kesibukanku, aku adalah seorang founder dari komunitas Pasti ID, Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia. Dan aku juga aktif ngonten di Instagram dan di TikTok di @yovania_aj dengan berbagai kisah dan pengalamanku sebagai penyintas gangguan jiwa. Aku pernah dirawat di rumah sakit jiwa 2 kali dan sampai sekarang aku juga masih rutin ke psikiater dan minum obat. Dan dengan berbagai kisah pengalamanku yang buruk, menyakitkan, memilukan, aku masih bisa tetap menginspirasi, masih bisa hidup, yeay. Dan bertahan dengan berbagai kisah untuk menginspirasi banyak orang. Aku juga udah jadi motivator di 100 acara lebih dan bahkan udah sampai go internasional juga ke Rusia dan ke Qatar gitu. Jadi dengan berbagai kisah kesedihanku, mungkin aku jual kesedihan, sebenarnya bukan jual kesedihan. Iya sih sebenarnya jual kesedihan, tapi itulah yang bikin orang-orang relate sama aku karena misalnya anak broken home, terus korban bullying. Jadi dengan kisah-kisahku aku semoga bisa menginspirasi. Thank you. So kita disclaimer dulu ya kalau misalnya kamu memang mau berbagi apa yang ingin kamu bagi, nggak ada unsur keterpaksaan. Dan aku akan menghormati gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya nggak mau bahas ini dari pertanyaanku, kamu cuma bilang aja kayaknya aku nggak mau bahas itu deh. Aku nggak mau jawab atau kita skip pertanyaannya, nggak apa-apa ya, kayak gitu ya. Oke? Seneng banget dikasih safe place kayak gini. Iya harus dong, ya kan. So pertama kali kamu didiagnosa oleh psikiater atau psikolog? Psikiater. Dan diagnosanya? Awalnya skizofrenia. Awalnya didiagnosa itu, karena dulu udah sampai di tahap yang halusinasi, delusi juga. Jadi bahkan nggak bisa diajak ngobrol. Itu usia berapa tuh? 15 tahun atau 16 tahun gitu. Dan salah treatment juga. Jadi sebelum dimasukin ke RSJ, aku justru diruqyah. Dan karena pertama orang tuaku religius banget, keluargaku sangat religius dan mereka lebih milih aku kayak istilahnya dirasukin jin daripada kena gangguan jiwa karena dari dulu tuh dari SD aku pinter, anaknya baik, SMP yang suka uban, anak berprestasi gitu ya, berprestasi kayak orang tuh mikir aku nggak mungkin lah kena gangguan jiwa, nggak mungkin gila gitu kasarnya. Akhirnya aku diruqyah, terus pas diruqyah makin parah, malah dipasung pas ruqyah. Pas ruqyahnya dipasung? Iya. Atau jadi, setelah ruqyah dipasung? Pas ruqyah, jadi kan aku halusinasi parah nih, bahkan gak bisa diajak ngobrol.
teriak-teriak. Kalau ditanya nama, jawabnya tuh kayak bukan nama kamu siapa, Yova gitu, tapi jawabnya Anto. Pokoknya orang awam ngelihatnya tuh kayak kesurupan. Terus dulu tuh 2017 lagi marak banget ya ruqyah. Saya udah pas di ruqyah dibilang, ini udah parah banget nih, harus diinapkan. Pas di ruqyah malah diborgol, malah dipasung nih sampai sekarang God. Masih ada bekasnya. Jadi kayak I'm so sorry. Dan itu sebenarnya traumatis banget karena kondisinya sudah sangat pas dilihat udah luka-luka, pokoknya kayak dikurung di satu ruangan. I'm so sorry, kayak pipis di situ, pokoknya udah kayak tidak layak untuk dilihat gitu. Terus akhirnya keluarga baru sadarnya di situ dan baru dibawa ke RSJ. Dan setelah berapa lama tuh kamu mengalami kegiatan itu? Aku tuh dari bulan Desember 2017 dan aku baru masuk RSJ-nya itu Februari 2018. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan aku di ruqyah dan baru masuk tuh Februari ke Maret. Cukup lama juga ya? Belum lama, tapi karena gangguan jiwaku udah parah banget, udah sampai halusinasi gitu, sebenarnya udah parah banget kondisinya. Jadi pas dibawa ke RSJ tuh udah babak belur, udah lebam-lebam, udah bau pesing gitu deh. Iya, dan itu kan jadinya kena abuse juga ya? Abuse juga, terus ya udah keluarga akhirnya menyerahkan ke RSJ dan langsung saat itu diagnosanya awalnya skizo. Dan awalnya baru setelah itu di asesmen ternyata aku bipolar gitu. Terus sekarang nambah lagi diagnosanya BPD, tapi sebenarnya aku nggak mau didiagnosa borderline, ya Allah, denial banget. Tapi boleh nggak kita tidak menganggap diriku BPD, kayak aku hanya Yova, bukan Yova bipolar, bukan Yova BPD, aku hanya Yova yang sedang berjuang dengan kesehatan mental gitu. Ya karena kan proses untuk bisa menerima setiap diagnosa tuh juga proses yang tidak mudah ya. Iya, bener banget. Aku dulu sempat bingung kenapa sih orang nggak mau didiagnosa misalnya bipolar ini, karena kalau dulu kan aku udah parah banget ya. Tapi ternyata pas dapet diagnosa baru rasanya nggak enak itu ya. Gitu. Boleh cerita nggak kenapa sih kamu bisa dapet diagnosa berkali-kali gitu, bukan cuma 1 kali aja? Jadi kalau misalnya diagnosa aku tuh awalnya kan skizo, menurutku itu karena awalnya tuh aku udah parah banget, bener-bener udah kayak kondisinya waktu pertama kali masuk rumah sakit itu. Udah ODGJ terlantar, tapi bedanya aku punya keluarga jadi aku diurusin, sebenarnya udah sampai di tahap itu. Tapi saat di asesmen ternyata aku nggak sampai di tahap skizo, cuma sampai di bipolar, tapi bipolarnya nggak tertangani, makanya halusinasi gitu. Nah kalau BPD, kenapa ada diagnosa BPD? Karena ini setelah berapa tahun? Ini aku baru dapat diagnosanya kayak tahun lalu. Gitu. Dan sebenarnya ternyata dokterku, psikiaterku tuh udah diagnosa ini dari lama, tapi dia nggak ngomong ke aku karena menurut dia diagnosa itu nggak terlalu penting. Menurutnya itu adalah hal yang malah bikin aku makin terbebani gitu. Tapi saat itu aku lagi bingung sama diriku sendiri. Sebenarnya aku udah bertanya-tanya sih, karena bipolar tuh nggak terlalu menggambarkan aku awalnya. Karena kan kalau bipolar tuh, nih kalau salah tolong dikoreksi. Bipolar tuh biasanya ada fasenya tuh lama. Ada episodiknya. Iya, episodenya tuh lama-lama, terus kayak bipolar tipe 1, tipe 2. Aku tuh ditulisnya unspecified gitu. Terus sebenarnya aku udah dengar dari teman-temanku yang borderline juga, BPD juga, kayak mereka bilang gini-gini, so aku kayak aku self diagnose gitu, kayak aku kayaknya BPD, soalnya aku tuh udah sampai di tahap, kan kalau bipolar ya mood aja gitu, moodnya parah banget. Kalau aku tuh moodnya udah parah banget, tapi naik turunnya cepet banget juga, kayak gampang marah, gampang tantrum, baperan, pokoknya itu udah ngaruh ke personality aku dan udah mengganggu orang sekitar juga. Jadi dengan berbagai gelagatku yang aneh-aneh gitu udah ganggu deh pokoknya. Dan aku juga kesulitan untuk ngontrol itu gitu. Jadi aku coba berani nanya ke psikiaterku, ternyata emang dari tahun 2021 aku udah double gitu diagnosanya, bipolar plus BPD, karena tadi nggak bisa ngontrol perilakuku. Gitu. Terus gimana perasaan kamu akhirnya setelah tahu itu? Sebenarnya campur aduk sih, karena awalnya kan aku udah kayak nge-branding aku bipolar, itu pertama. Karena semua kontenku bipolar dan setiap aku
ngisi acara nih kayak gini, aku membrandingku tuh aku bipolar. Terus aku mikir, aduh berarti nggak valid dong. Gitu, itu yang pertama. Terus aku juga sadar banget orang BPD tuh ngeselin. Terus aku jadi sadar diri, iya sih aku ngeselin sih gitu. Jadi aku sangat tidak mau sebenarnya didiagnosa BPD. Ngeselinnya gitu. tuh gimana sih BPD? BPD itu kan kalau bipolar gangguan mood. Kalau BPD itu personality kan. Jadi sebenarnya udah ngaruh ke gimana cara aku bertindak gitu. Dan itu tuh ngaruh banget, gak cuma ngerugiin aku, tapi ngerugiin orang sekitar juga. Misalnya temen terdekatku yang harusnya nggak drama itu, harusnya aku nggak semarah itu, aku jadinya ya begitu gitu. Terus aku tuh punya luka-luka, misalnya luka broken home ya. Kan dulu aku ditinggalin sama ayahku mulu. Nah aku tuh punya kecenderungan kalau misalnya udah deket nih sama seseorang, misalnya aku punya pacar lah, HTS lah apa, ya udah aku minta putus mulu gitu. Oh minta putus, avoidant. Kayak langsung udahlah, kayak aku mikirnya daripada dia ninggalin gue, mending gue yang ninggalin duluan. Gitu. Terus kayak itu kan ngeselin banget ya. Terus padahal pengen kan? Iya, padahal sebenarnya aku sayang sama dia, tapi kayak salah satu caraku dengan mutusin dia. Oke, itu aneh banget. Dan pokoknya gak cuma ke cinta, ngaruh ke pertemanan juga. Aku jadi drama banget kan. Kalau bipolar tuh fasenya tuh kayak kalau di grafik dia bisa di sini, kayak di depresinya lama nih di sini. Terus kalau maniknya di sininya lama gitu. Kalau aku tuh kayak roller coaster gitu loh, kayak jing kayak cepet banget pergantian moodnya. Jadi sulit gitu. Terus aku juga nggak mungkin BPD doang kalau kata dokterku, karena aku sampai di tahap halusinasi dulu. Jadi dulu sekarang udah nggak pernah sih, tapi jadinya ya udah double gitu diagnosanya. Dan menurutku kalau kan memang bisa komorbid ya beberapa diagnosa kan. Iya bisa komorbid dan sebenarnya aku nggak mau, kok bisa dihilangin aja ya. Kan bisa treatment kan. Iya, nah itu aku pengen di treatment biar aku nggak mau ngerugiin diriku sendiri pertama sama orang lain. Gitu. Kalau kata doktermu kamu butuh treatment apa untuk yang BPD-nya ini? Kalau psikiaterku itu mostly karena medis, cuma obat sih. Jadi aku ke psikolog. Dan sekarang aku lagi naratif terapi. Naratif, jadi journaling. Kak Samantha juga punya jurnal itu kan, punya buku jurnal. Aku juga sering, sebenarnya punya temanku sih aku pinjem. Give for yourself itu. Iya, aku ngecek promnya, terus aku tulis-tulis. Jadi aku lagi suka menulis apa yang aku rasakan hari ini. Karena itu cukup berpengaruh. Gimana tuh? Aku ngelihat apa ya? Ngelihat hari ini nih misalnya. Aku nulisnya hari Senin. Terus Senin depannya aku cek tuh jurnalku. Terus aku ngelihat, ya Allah kenapa gue begini? Jadi gitu. Bisa merefleksikan. Iya, jadi kayak kelihatan anehku di mana. Terus kan biasanya aku tulis hari ini masalahnya apa, tantangannya apa, cara ngadepinnya gimana. Pas aku lihat, ya salah ini mah gitu. Jadi kayak oke, ntar kalau ada kayak gini kayaknya bisa diminimalisir dengan hal yang lebih masuk akal dan manusiawi gitu, nggak terlalu drama. Apa sih yang disarankan sama dokter kamu, psikiater kamu gitu selain si naratif ini? Kalau psikologku selalu menyarankan karena aku lebih BPD yang suka marah dan suka kayak meledak-meledak, aku disuruh napas. Latihan ada meditasinya. Sebenarnya lebih ke ketika ada hal yang bikin aku marah, aku mending diem aja. Jadi kalau misalnya ada, aku udah ketahuan nih mau meledak-meledak, daripada aku punya komunitas juga kan, dan aku sering marah-marah di komunitasku. Itu ngerugiin banget kan. Padahal komunitasku itu komunitas kesehatan mental, tapi akunya bikin anak-anak yang nggak sehat mental gitu. Jadi caranya adalah aku diem dulu, katanya lebih baik aku away sebentar, benar-benar nenangin diri dulu biar nggak terlalu meledak-ledak, dan napas itu ngebantu aku banget dalam meregulasi emosiku. Jadi benar-benar napasnya baru, gimana tuh yang diajarin? Tekniknya sebenarnya ada angkanya tapi aku lupa, tapi intinya 4, 3, 2, 1 aku lupa deh. Pokoknya tarik napas yang dalam terus hembuskan lagi gitu. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu mikirin angkanya berapa lama hitungannya gitu. Tapi intinya aku harus napas dulu. Harus napas ya. Terus banyak sih sebenarnya teknik-teknik, kayak misalnya
aku disuruh aku disuruh bayangin orang itu sebagai kucing. Wow. Jadi kalau misalnya kucing, aku kan punya kucing juga kebetulan kan. Kalau misalnya kucingku berbuat kesalahan, biasanya tuh ya kalau misalnya aku marah-marah, kucingnya bakal nggak gimana-gimana, bakal antara dia sedih atau ya dia nggak ngerti gitu kenapa aku harus marah-marah. Jadi aku disuruh merefleksikan orang lain tuh sebagai kucing. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang ngeselin, udah sabar. Pokoknya aku juga tahu dengan marahku, aku tuh sebenarnya ngerugiin orang itu. Pertama nyakitin, kedua ngerugiin aku sendiri karena akunya jadi capek secara emosi dan tenaga untuk marah-marah itu. Dan biasanya abis itu aku nyesel. Dan bener juga sih, aku misalnya kucingku salah, bandel gitu ya, aku jadinya ngerasa bersalah kayak ngapain marah-marah ke kucing yang sebenarnya nggak usah dimarahin. Gitu. Aku mau nanya pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya gitu, karena aku penasaran sih sebenarnya tentang si perasaan marah yang kamu rasakan ini. Itu memang murni karena situasinya, kamu lagi ke-trigger dengan situasi itu dan kamu marah terhadap situasinya, atau sebenarnya ada korelasinya juga sama pengalaman di masa lalu kamu yang angernya tuh belum tuntas? Setelah aku pikir-pikir mungkin iya, tapi mostly kalau misalnya dilihat dari kejadiannya itu banyak faktornya gitu Kak. Pertama, kalau misalnya aku lagi kecapean, kecapean, kedua kepanasan, gerah, terus belum makan, itu faktor-faktornya banyak. Atau aku lagi overwhelmed, lagi nggak mood gitu ya, overwhelmed, kebanyakan tugas, kebanyakan tuntutan gitu, dan jadi nggak bisa berpikir jernih. Tapi kalau tadi Kak Samantha nanya, sepertinya iya juga sih. Dari kecil tuh aku cenderung anak kecil yang nggak pernah protes, yang kayak misalnya mama papa cerai, aku kayak iya nggak apa-apa ya, serada gitu. Sampai papa nikah 3 kali, mama OTW 3 kali juga, kayak aku tuh nggak pernah protes yang kayak gimana-gimana. Padahal mungkin dalam hatiku aku tuh juga punya rasa marah yang sebenarnya aku boleh nggak sih nggak kayak gini. Tapi dari dulu aku anaknya mendem emang, nggak pernah, pertama nggak pernah marah, nggak pernah nangis, nggak pernah, kayak ya deh serada kayak ikut aja, jadi anak baik aja, masih pinter juga. Makanya tadi sampai dibawa ke ruqyah juga karena dipikir nggak mungkin punya gangguan jiwa. Itu mungkin salah satu alasannya. Mungkin gitu. ya. Mungkin. Karena aku nggak tahu, aku nggak bisa bayangin juga situasi kamu kan. Ini cuman rasa penasaranku gitu. Kamu kan bilang kalau kamu juga anak yang pintar, berprestasi waktu kamu kecil sampai kejadian tuh yang waktu kamu umur 15 tahun. Nah, terus kamu mention juga orang tua kamu bercerai gitu. Sebenarnya konsep keluarga idealnya versi Yova tuh seperti apa sih? Sebenarnya yang paling lucu adalah aku jadi nggak tahu konsep keluarga ideal gimana. Waktu kamu kecil, coba kita pikirin lagi gitu. Enggak, soalnya tuh mama papaku tuh cerainya tuh sampai 3 kali. Jadi tuh selalu ganti pasangan atau di antara mereka sendiri? Jadi misalnya cerai nih, terus mereka udah saling nemuin calon baru, terus balik lagi, terus cerai lagi, terus nemu lagi, balik lagi, sampai kan kalau di Islam tuh cerai cuma bisa 3 kali. Nah disitulah titik, oke, udah nggak mungkin bisa balik lagi. Jadi tuh dari dulu aku bingung kayak sebenarnya tuh keluarga, orang tua tuh, pasangan tuh harus gimana sih? Harus yang kayak berantem atau harus sayang-sayangan gitu. Tapi yang aku pelajari justru bukan keluarga yang ideal tuh bukan dari mama papaku sendiri, tapi dari kakek nenekku. Karena dari dulu aku dititipin mulu ke kakek nenek. Kalau misalnya ya mama papa lagi berantem lah, lagi cerai lah, lagi apa, terus sampai mereka punya pasangan hidupnya masing-masing, aku better milih di kakek nenek aja. Lebih stabil soalnya ya. Iya, lebih stabil. Dan sepertinya keluarga yang ideal adalah suami istri terutama, yang mereka tuh saling menerima apapun masalahnya gitu. Karena kalau aku belajar dari keluarga-keluarga lain gitu, kan kalau keluargaku sendiri nggak bisa dijadiin contoh ya. Tapi suami istri lain tuh bener-bener selalu menerima apapun, saling memaafkan kesalahan apapun gitu, dan harus mau berubah jadi lebih baik. Kayak misalnya suaminya bikin salah, ya udah mengaku salah, terus berubah jadi lebih baik gitu, nggak ngulangin kesalahan yang nggak ngulangin kesalahannya lagi. Dan nggak boleh berantem depan anak.
Oke. Iya, That's a good point deh. karena itu yang bikin aku bingung sampai sekarang. Karena di dalam hubungan relationshipku, aku jadi aneh kalau aku nggak berantem. Karena aku pikir keluarga tuh orang tua pasangan tuh harus berantem. Karena yang aku lihat tuh mama papa dulu berantem mulu, kasar mulu gitu. Jadi kayak itu salah banget gitu. Terus sekarang tuh tiap aku ada di good healthy relationship, akunya bingung kayak ini harusnya nggak gini nggak sih, harusnya berantem nggak sih gitu. Jadinya ya kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak berantem malah rasanya aneh. Iya, jadi kayak kurang nggak sih, ini aneh nggak sih gitu. Jadi aneh deh. Kamu tadi mention orang tua kamu sering banget berantem waktu kamu kecil dan itu bikin kamu jadi ngerasa familiar. Jadi kalau ada di good healthy relationship malah bikin kayak kok aneh sih nggak ada berantemnya gitu. Seberapa ngeganggunya sih waktu kamu masih kecil ngeliat orang tua kamu berantem terus? Sebenarnya yang paling lucu adalah dulu ketika orang tuaku berantem, karena itu udah jadi pemandangan sehari-hari, aku jadi kayak udah terbiasa banget kan, kayak oh udah berantem gitu. Nah dulu tuh gak ada HP, dulu tuh zaman aku SD sekitar sebelum 2010 lah, 2005-2006an, aku cuma bisa ngalihin pikiranku biar nggak dengerin mereka berantem, teriak-teriak apapun itu. Aku cuma bisa baca buku dulu. Jadi aku kerjaannya emang baca buku mulu gitu. Jadi cara ngalihin aku, ya aku baca buku. Dia tuh nggak ngaruh apa-apa. Jadi emang itu yang justru kayaknya salah. Harusnya tuh pas kecil ketika orang tua aku cerai, pertama harusnya aku sedih. Harusnya aku nampakin aja kalau aku sedih, aku marah, aku kecewa. Harusnya aku nampakin aja. Tapi dulu tuh aku nggak enakan. Jadi kayak aku ngelihat mama udah sedih, kayak ngelihat mama udah nangis gitu, ngelihat papa juga sedih deh pokoknya. Jadi aku kayak mau sok kuat aja gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya itu yang bikin malah makin parah, karena aku terlalu bilang aku baik-baik aja dan nggak apa-apa gitu, dan terlihat baik-baik aja. Kamu kayak ngerasa jadi bertanggung jawab terhadap mereka nggak sih? Nah iya itu dia. Kadang aku ngerasa, duh jangan-jangan cerainya gara-gara aku nih gitu. Karena aku kan anak bungsu, terus aku beda 6 tahun sama abangku. Kalau abangku kan udah gede, udah bisa main laki lagi. Kalau aku cuma bisa di rumah, cuma bisa di rumah atau enggak nebeng sama mbak. Kalau misalnya ada mbak, kayak udah aku nebeng, mengungsikan diri atau udah ke rumah kakek nenek gitu. Terus saya udah baca buku, kayak orang bener banget deh kerjanya baca buku. Dulu tuh aku sampai apal, mungkin SD tuh aku pinter ranking 1 mulu karena aku sampai apal buku pelajaran, karena kerjaanku cuma baca buku biar nggak dengerin, biar kayak udah nggak dengerin gitu. Iya sih gitu, mungkin itu juga yang bikin kamu jadi berprestasi gak sih? Iya sih, ada untung ya, itu adalah sebuah keuntungan yang sangat aku apa ya, untungnya dulu gak ada HP, jadi pinter dikit gitu. Iya, sampai sekarang juga pinter kan, masuk UI. Amin. Nah, masih suka baca buku sampai sekarang? Nah, sebenarnya yang menarik adalah ketika lingkunganku udah stabil, berarti mama udah sama suami baru, terus papa juga udah sama istri baru, aku sudah mulai merasa aman dan aku sudah menghilangkan aku udah mulai nggak baca buku lagi. Tapi akhir-akhir ini aku jadi suka baca buku lagi karena dari sesi terapi dengan psikolog, aku tuh jadi sadar bahwa aku menghilangkan Yova yang dulu gitu loh, Yova yang versi lamaku. Aku pertama melupakan hobiku apa, padahal aku suka baca buku banget. Sekarang aku udah mulai baca buku lagi gitu, dan dulu tuh aku selalu mikir baca buku sama dengan pelarian, padahal sebenarnya aku juga suka baca buku gitu, kayak nggak sekedar pelarian. Jadi aku lagi mengusahakan hobi itu lagi baca buku lagi. Tapi sekarang yang struggle-nya adalah aku susah baca buku karena pikiranku kemana-mana gitu. Kayak gimana tuh? Kita lagi baca buku, kalau baca ya aku baca gitu, tapi kayak nggak masuk ke otak gitu loh. Gitu. Tapi sekarang aku sudah mulai menemukan berbagai tipsnya. Kayak apa tuh tipsnya yang bisa dibagikan? Karena ini adalah fenomena yang banyak sekali dialami oleh para penyintas juga ya. Ketika mereka dalam situasi yang tidak baik-baik saja, kemampuan mereka untuk membaca tuh kan menurun. Gitu, entah yang hurufnya jadi lari-lari atau mereka baca tapi mereka nggak bisa menangkap intisarinya,
atau mereka jadi nggak ada motivasi sama sekali. Jadi begitu buka buku rasanya udah langsung ngantuk gitu. Nah, aku pengen tahu gitu tipsnya kalau dari kamu tuh seperti apa supaya mereka juga bisa relate dan bisa jadi terinspirasi dengan tips yang kamu kasih. Kalau permasalahan aku itu yang di kedua, aku nggak bisa menangkap intisari. Yeah. Jadi biasanya aku bacanya itu, aku nggak sekedar baca dalam hati, tapi aku gumamkan gitu. Jadi kayak baca dongeng. Oke. Kayak pada suatu hari, karena dengan aku menyuarakan apa yang aku baca, itu tuh otomatis aku keinget gitu, karena aku suarakan. Karena kalau misalnya aku baca doang di dalam hati, jadi kadang pikiran kemana gitu. Jadi itu pertama aku selalu suarakan. Selalu aku kayak baca dongeng aja gitu. Dan kalau misalnya aku udah mulai fokus dengan bacaanku, aku mulai nggak usah pakai suara lagi, mulai baca lagi. Tapi ketika udah mulai nggak fokus, aku mulai baca, mulai bener-bener kayak ngedongeng aja gitu. Terus kalau misalnya masalah motivasi, itu sebenarnya balik lagi sih ke tujuan kita baca buku. Kalau sekarang tujuanku baca buku tuh macam-macam. Kadang aku baca self improvement, emang ada sesuatu yang ingin aku tuju, atau aku baca fiksi untuk apa gitu, emang fiksinya aku suka gitu. Dan dengan tujuan itu aku jadi punya apa ya, istilahnya kayak punya semangat untuk ngabisin buku. Karena jujur bukuku sekarang juga udah banyak numpuk, dan kadang nggak aku baca juga, ada beberapa yang aku skip karena terlalu ini terlalu itu. Tapi kalau emang nggak suka sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah dilanjutin. Maksudnya kadang bukunya akan berguna di suatu saat nanti. Iya. Kalau dari aku mungkin gini, baca buku tuh bisa dikondisikan tidak harus dari halaman pertama. Tapi bisa dibuka random. Gitu. Jadi kita langsung dapat, oh ini pesan hari ini tuh kita suruh baca apa sih, 1 halaman aja. Jadi untuk membuat kita nggak merasa terbebani bahwa kita harus mulai dari awal sampai akhir. Ya juga ya, baru kepikiran, makasih loh. Apalagi kalau itu self improvement, kadang kan merasa digurui banget, ngantuk gitu. Iya. Banyak tipsnya. Terus kamu udah lulus kan dari UI? Udah, aku lulus tahun 2023. Oke, congratulations. Thank you. Apa next step-nya? Apa yang mau kamu capai dalam hidup? Pertama aku mau lanjut kuliah lagi. Karena aku di UI itu jurusannya hubungan masyarakat dan D3 doang. D3 doang, vokasi doang gitu. Dan sebenarnya aku pengen banget jadi psikolog. Aku pengen banget menekuni ilmu psikologi. Jadi aku mau ulang dari S1 lagi, mau ngulang, dan aku lagi nyari beasiswa. Doain ya semoga dapet beasiswa dimanapun. Amin. Gitu. Terus aku juga selain jadi psikolog, aku punya project gede, tapi mungkin aku belum bisa cerita di sini. Tapi nanti kalau misalnya projectnya sudah berjalan lancar, semoga bisa mengundang Kak Samantha. Terima kasih. Bisa bergabung menjadi timku. Tim gak tuh. Terus aku punya misi buat makin mendunia. Aku pengen ceritaku bisa dikenal gak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga, di seluruh dunia. Karena satu pelajaran yang aku dapetin setelah aku ke luar negeri adalah masih banyak dunia di luar sana, terutama negara-negara tertentu yang bahkan untuk isu kesehatan mental itu lebih parah dari Indonesia. Indonesia tuh udah cukup baik menurutku. Banyak yang masih harus dibenahi, tapi ada beberapa negara yang bahkan misalnya negaranya perempuannya nggak boleh cerita, dikurung, pokoknya kasihan banget deh gitu. Jadi semoga aku masih bisa menginspirasi lebih luas, lebih banyak juga dengan berbagai kisah dan pengalamanku. Amin. Oke. Apa sih yang mau kamu sampaikan buat teman-teman yang saat ini juga lagi berjuang untuk bisa lebih pulih, lebih memperhatikan kesehatan mental kamu? Hai, buat kalian yang sedang berjuang, aku cuma mau ucapin terima kasih banyak karena sudah milih untuk berjuang. Terkadang ketika kamu sedang berjuang, rasanya biasanya kepikiran kayak, ngapain ya aku berjuang sejauh ini? Ketahuilah, kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Kamu berjuang karena kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa capek, sedih, marah, kecewa, hal apapun itu, tolong maafkan diri kamu juga.
Kamu wajar banget merasakan berbagai emosi itu. Jangan lupa ambil waktu untuk bernafas dan berterima kasih, memaafkan diri sendiri. Jangan terlalu menyalahkan diri, karena kamu juga perlu untuk memaafkan diri kamu sendiri, berterima kasih dan support diri kamu. Jangan lupa juga minta bantuan ke orang lain, karena biasanya orang tuh sok kuat. Kalau misalnya kamu butuh bantuan, ayo ke psikolog, ke psikiater, ke ahli, atau minta bantuan ke orang terdekat. Kamu pantas untuk berjuang. Wow, manis sekali. Thank you so much loh Yova. Terima kasih kamu udah berani. Terima kasih kamu sudah memilih hidup kamu. Dan kamu peduli sama kehidupan kamu. Aku berharap dan aku mendoakan supaya cita-cita kamu tercapai. Semakin bisa banyak memberikan inspirasi. Karena gak banyak orang yang berani untuk speak up juga. Berbagi tentang pengalamannya. Dan dengar cerita kamu tuh sesuatu hal yang painful ya, menyakitkan banget kan gitu. Dan kamu bisa bangkit dari rasa sakit itu, aku harap kamu juga akan semakin menjadi orang yang tangguh. Amin. Dan siapa tahu akan memberikan dampak positif untuk ilmu psikologi di Indonesia. Thank you so much for coming and telling me the story ya. Thank you so much sudah mendengarkan. Ya kita minum. Okay.